masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dalam rangka diskusi publik mencari presiden yang pro undang-undang jaminan produk halal, maka daripada itu agar acara lebih hikmat, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dari saudara Wahidul, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha mimma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna innahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yadhillahum dhalilan ba'ida. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi memberikan hikmah, menambahkan keimanan kita, akan menambahkan kekhusyukan kita dalam mengikuti acara diskusi publik ini. Cara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Kepada Bapak Antoni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pembicara yang sudah datang pada hari ini. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah. Kemudian Bapak Abdul Nasir, Ketua Pokja Al-Karim Komite Timur Tengah dan Oki sudah hadir.
Nah, nanti Bapak Raihan Iskandar yang sedang masih dalam perjalanan. Kemudian acara kita nanti adalah dimoderatori oleh Bapak Dr. Wahrudin. Dan juga yang kami hormati Bapak Muhammad Bawazir. Beliau adalah sebagai Ketua Penasehat dan Pembina Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, rekan-rekan anggota dan pengurus Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, rekan-rekan wartawan dari berbagai media, terima kasih atas kedatangan Anda pada acara ini dan para hadirin yang berbahagia. Nah, soal halal, produk halal, ya bisa kita baca barangkali. Dan juga DPR sekian bulan atau sekian lama juga tertunda-tunda untuk melegalkan atau membuat sebagai undang-undang. Pasti bahwa tarik-menarik itu ada di dalamnya. Mengapa itu pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai Muslim Indonesia yang katanya mayoritas, tetapi untuk mempunyai produk halal pun masih sulit kita punya. Beberapa negara sudah punya. Thailand bahkan, teman saya cerita, kemarin saya diajak ke Thailand, dia dipandu ini produk halal dan sebagainya. Loh, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini ada di benak kami semuanya, teman-teman di PJMI dan teman-teman di di Kadin Komisi Timur Tengah dan OKI begitu. Inilah barangkali latar belakang yang membuat kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hasil dari diskusi ini kita akan sampaikan, kita akan sumbangkan kepada atau disumpah dan disumpahnya, kemudian juga kepada dua pasangan calon presiden yang mudah-mudahan mereka ikut memperhatikan, dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah punya undang-undang jaminan produk halal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal tentang PJMI begitu. Bahwa PJMI ini Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, dibentuk oleh teman-teman yang bekerja saya ini sebagai wartawan di Kantor Berita Nasional Antara. Di sini kami bekerja di lantai 19, lantai 20. Nah, kemudian ada teman-teman di Tawal Batas, ada teman-teman di Jurnas, ada teman-teman di Republika, ada teman di PJMI News. Silakan nanti tolong di Bokam, di Miraj, ada teman-teman kita aktif di Miraj News Agency Mina, silakan dibuka. Nah, inilah mitra-mitra kita. Bahkan nanti insya Allah Mas Ir nih dari Surabaya kebetulan ada di sini. Beliau saya perkenalkan, ini dari bosnya, namanya Aliansi Radio Islam Indonesia, yang anggotanya sampai sekarang ini ada 60 stasiun radio. Saya kira itu perkenalannya, dan saya kira pikir cukup. Mudah-mudahan kita mendapatkan masukan yang berharga, dan juga tentu ini adalah demi masa depan kita, bahwa kita yakin bahwa produk itu halal. Ada yang orang bilang diskriminatif itu halal, didorong-dorong sebagainya. Justru kita untuk menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk orang Islam ini halal, silakan yang lain kalau yang tidak mau halal ya silakan gitu, kira-kira begitu menurut kami. Maka dari itu akan dikupas oleh Bapak Kiai, oleh para panelis yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi publik ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PJMI. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi publik. Untuk itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya
ini ketika asosiasi jurnalis sudah mengangkat sebuah topik, berarti ini ada sesuatu. Kenapa sampai ini diangkat? Sejauh apa urgensi topik yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini? Untuk itu kehadiran para pakar yang memahami seluk-beluk juga yang anggota panja yang sedang mengembangkan RUI di DPR. Jadi semoga Bapak moderator bisa menjelaskan, mengulas lebih ringkas dan padat kenapa sesuatu signifikansi apa sebetulnya yang harus kita pahami oleh umat Islam di Indonesia ini. Langsung saja Bapak Dr. Fakhrudin Salim, kami persilakan untuk membantu acara ini. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi karena kita dapat berkumpul di acara yang sangat bermanfaat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terutama dari Kadin, ada Pak Wali, kemudian dari PCMI, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara diskusi ini, di mana Bapak-bapak dari Ibu telah meluangkan waktunya, di mana acara ini diselenggarakan oleh PCMI. Tadi sudah diulas secara singkat apa itu PCMI ya. Mungkin dari Bapak itu sebelumnya belum banyak kenal ya, tapi mungkin dari informasi tadi mungkin bisa sedikit banyak tahu lah ya. PCMI kali ini mengangkat tema diskusi tentang mencari presiden yang pro jamin produk halal. Ini mungkin seolah-olah ini dua tema yang berbeda ya, mencari presiden ya. Yang kedua tentang jaminan produk halal ya, tapi ini mungkin bisa disatukan ya. Jadi ini dua-duanya ini sebenarnya bukan politisi seperti ini ya. Jadi kalau bicara mencari presiden bukan tempatnya gitu ya. Tapi mungkin ada satu lagi sebenarnya belum datang itu, yaitu Bapak Rehan Iskandar. Beliau adalah yang anggota DPR dari PKS ya. Ya mungkin ada sangkut pautnya dikit lah ya, dengan capres ya. Kita oleh panitia diberi waktu sampai jam 3 ya. Jadi ada waktu 2 jam ya. Mungkin 2 jam kurang dikit. Ya, karena kita ini ada 3 narasumber. Jadi saya kira dibagi 1 jam untuk narasumber, 1 jam untuk kita diskusikan. Karena ada 3 mungkin 1 narasumber mungkin 20 menit saja Pak ya. Untuk yang pertama kali mungkin kami persilakan pada Pak Kiai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Bapak moderator, narasumber, tokoh ada Kadin Pak Wazir, pengurus PCMI, saudara-saudara sekalian, saya bersyukur hari ini bisa hadir dan mungkin supaya tidak keliru Muhammad Syariah itu sebenarnya jabatan untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan. Jadi bukan jabatan saya. Saya juga pengawas syariah, tapi bukan jabatan khusus saya. Saya itu sekarang ini wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Tadinya ketua, sekarang naik di wakil ketua umum. Naik terus, tapi nggak ada pangkatnya, nggak ada gajinya. Dulu saya ketua komisi fatwa, terus ketua Majelis Ulama, terus sekarang wakil ketua umum. Dan saya juga ketua Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu yang memberi fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah. Saya ingin mulai dari isu halal itu sudah menjadi isu global. Jadi halal itu sudah dibicarakan di mana-mana, di negara-negara. Di Australia itu ada 11 lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Di Amerika juga ada
ada 4 atau 5. Di Eropa juga ada, di Belanda, di Prancis, bahkan sekarang itu juga sudah ada di Brazil, di Chili. Jadi di seluruh dunia itu sekarang menjadi isu halal. Karena apa? Karena memang orang Islam itu menuntut supaya ada produk halal. Sehingga jadi kita di Indonesia itu sudah sejak isu halal itu mencuat sejak tahun berapa? Jadi 25 tahun yang lalu. Ketika itu kemudian pemerintah melakukan apa yang kemudian kita kenal dengan sertifikasi halal berdasarkan MOU pemberian kewenangan dari pemerintah. Sudah 25 tahun pengalaman saya. Dan MUI itu tidak hanya memberi sertifikat kepada perusahaan-perusahaan atau produk-produk dalam negeri, juga memberikan endorsement atau approval, pengakuan terhadap lembaga-lembaga yang ingin memperoleh pengakuan dari MUI di seluruh dunia. Sekarang ini ada 4 atau 45 ya lembaga sertifikat halal di dunia yang memperoleh pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka semua ingin dapat pengakuan. Dan kita memberikan pengakuan kepada mereka kalau mereka mengikuti standar kita, standar MUI. Jadi standar MUI sekarang sudah tidak hanya menjadi standar nasional, tapi juga menjadi standar global. Nah, kalau tidak ikut standar kita, tidak kita akui. Ini saya kira yang bisa menjadi standar global Indonesia itu cuma jaminan produk halal, pengakuan internasional ya. Kalau halalnya sudah itu. Jadi kalau saya menyimpulkan sertifikasi halal itu adalah, kalau bahasa ulamanya itu fi'lun wiqa'iyyun, artinya kerja melakukan penjagaan, pengamanan untuk umat Islam supaya tidak mengkonsumsi yang tidak halal, supaya tidak jatuh kepada mengkonsumsi yang haram atau yang syubhat. Ya, supaya tidak. Ya, sebab kata hadisnya, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang jatuh dalam syubhat yang tidak jelas halalnya, maka itu sudah jatuh dalam haram, apalagi yang haram. Nah, maka melalui sertifikasi ini kemudian kita lakukan sebagai untuk melindungi fi'lun wiqa'i. Dan itu sudah berjalan 25 tahun dan standar itu sudah menjadi standar internasional global. Persoalan timbul itu ketika akan ada undang-undang. Ini, jadi ketika ada undang-undang itu kemudian menjadi rumit karena ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih peran MUI, mengambil sertifikasi. Ada 4 tugas yang sebenarnya masalah halal itu. Pertama, sertifikasi. Sertifikasi itu meliputi audit. Audit itu pemeriksaan. Kemudian fatwa halal apa tidak. Kemudian sertifikat halal. Jadi ada 3 kerjanya itu. Sertifikasi itu audit oleh auditor, ahli-ahli pangan yang dibawa LPPOM MUI. Kemudian hasilnya difatwa oleh komisi fatwa, benar auditnya halal apa tidak. Kalau sudah halal baru dikeluarkan sertifikat halal. Ini satu. Yang kedua, pengawasan. Kemudian yang ketiga itu penindakan, ya. Law enforcement. Nah, sebenarnya yang sudah berjalan di Indonesia ini dan diakui secara internasional adalah proses sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama. Majelis Ulama itu
dan berjalan. Yang kedua itu labelisasi, maksud saya logo, pemberian logo dan tanda halal. Itu bukan wewenang MUI, itu pemerintah. Dalam hal ini Badan POM. Yang ketiga pengawasan, ini juga pemerintah harus punya otoritas. Yang keempat penindakan terhadap. Nah yang tiga ini yang belum tertib, yang belum berjalan itu belum tertib. Tapi ketika timbul rancangan undang-undang, bukan hanya yang tiga ini, tapi siapa yang mengeluarkan sertifikat halal, ini menjadi perdebatan. Yaitu yang nggak selesai-selesai. Sudah 2 periode DPR nggak kelar-kelar. Kemudian adanya badan ditimbulkan, ada badan yang menyelenggarakan ini. Jadi ada isu baru. Kemudian selama ini pemeriksa itu ada pada LPPOM di bawah MUI. Ada pikiran jadi untuk membuat badan pengawasan pemeriksaan di luar LPPOM. Jadi terjadilah diskusi-diskusi yang tidak pernah selesai-selesai. Kayak mencari ketiak ular. Oh, nggak ada ketiaknya. Ular itu kan nggak ada ketiaknya. Ya nggak ketemu. Itulah yang sekarang 2 periode DPR. Ya, belum selesai. Masalahnya tidak banyak, yaitu beberapa titik saja. Ya. Nah, kalau MUI yang lain ambil satu aja yang di MUI itu sertifikasi halal aja. Karena apa? Karena sertifikat halal menurut paham MUI adalah fatwa halal tertulis. Fatwa tertulis itu. Masa yang mengatakan ini halal sertifikatnya bukan lembaga yang memiliki kompetensi yang lain. Dari mana dia harus mengatakan bahwa itu halal? Nah, jadi sertifikat halal itu fatwa tertulis. Itu karena itu kata MUI ini bagian saya, dan selama ini sudah saya kerjakan sudah 25 tahun. Semua running baik saja, berjalan bagus saja. Nah, saya kira itu. Nah, tentu yang harus dicari presiden. Ini yang saya sudah bilang. Presiden pro untuk jaminan halal. Kalau saya setuju banget. Jangan memilih presiden yang tidak pro. Kalau dua-duanya tidak pro, bagaimana? Ini tidak halal semua. Nah, kita akan coba komunikasikan kepada calon-calon presiden. Itu serang. Dua-dua calon presiden mau ketemu saya, pengen ketemu saya. Kebetulan nanti waktu ketemu saya bilang ini. Anda mau dapat dukungan, komitmen, jaminan produk halal. Kalau dua-duanya komitmen, coba aku dua-duanya. Nah itu. Ada target Pak. Ada target ya. Jadi kita olah. Jadi mudah-mudahan saya ingat waktu ketemu saya ingat ini. Yang produk halal. Saya minta ini dari kalangan baru, pokoknya presiden yang harus dipilih itu yang pro jaminan produk halal. Mau apa tidak? Itu kalau mau saya dukung. Mau. Yang satunya bilang mau, bingung saya. Pilih yang mana gitu. Nah ini saya kira ya kita akan arahkan supaya presiden ini ya, mengarah ke sini. Samping juga ada hal-hal yang tabung haji, dan juga ekonomi syariah. Saya akan bicara dengan beliau isunya ini. Kalau Anda mau, pasti majelis akan dipilih. Ini isu-isu kesyariahan lah yang sesuai dengan tuntutan umat Islam. Karena itu saya katakan sekarang itu sebenarnya Indonesia itu leader di dalam masalah jaminan produk halal ini, karena pusat food halal, ya, World